Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sebelumnya kami jelaskan satu amalan penghapus dosa, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid tentu tidak kosong tanpa makna, tetapi mengharuskan adanya realisasi amal yang mengacu pada pola-pola yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim yang bertauhid harus melewati jalur tersebut. Mengapa? Karena memohon ampun merupakan ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pola ibadah yang tidak sesuai dengan pola yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otomatis batal atau minimal tertolak, karena syarat diterimanya ibadah selain ikhlas melakukannya juga mengharuskan adanya kesesuaian dengan pola yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak bertentangan dengan 4 pokok ajaran Islam yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Inilah yang kemudian menjadi landasan utama bagi semua elemen ibadah dalam tubuh Islam. Karena itu, siapa saja yang dengan sepenuh hati ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya berupa ampunan dan kasih sayangnya, sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi, akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi yang wafat tahun 774 Hijriah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa turunnya ayat tersebut merupakan teguran bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak mau mengikuti pola ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kapanpun orang tersebut akan dianggap berdusta dengan pengakuannya tersebut, hingga ia benar-benar mengikuti pola syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada keleluasaan baginya illa tibai, melainkan ia harus mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu ia akan memperoleh apa yang dicita-citakan oleh setiap makhluk, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah menambahkan dalam tafsirnya, orang yang mencintai Allah, kata beliau, harus mampu menjaga diri, perilaku dan mental di hadapannya. Jangan sampai membuatnya murka. Ketika aturan dan ketetapan sudah pasti, maka tidak ada pilihan lagi bagi mereka kecuali mengikutinya. Jika tidak,
maka cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil didapatnya. Seorang tabi', pengikut, seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari yang diikutinya, al-matbu'. Karena itu, jika seseorang ingin selalu terhubung, ingin selalu ittisal dengan orang yang diikutinya, tidak ada jalan lain selain daripada mengikuti pola-pola ajarannya. Hal ini sebagaimana ungkapan Abul Anbiya Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diabadikan Al-Quran, faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku, kata beliau, fa innahu minni, maka ia adalah bagian daripadaku. Ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait anaknya, wa nada Nuhur rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sembari berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, innahu laisa min ahlik, bukan, sungguh dia bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Meskipun ia merupakan anak daripada Nabiullah Nuh, tetapi karena tidak mengikutinya, maka ia dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bagian daripada keluarganya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Salman adalah bagian daripada keluarga kami. Tentu kita tahu Salman bukan keluarga beliau dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berasal dari Faris, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai keluarga beliau karena Salman Al-Farisi mau ittiba kepada beliau, mau taat kepada beliau, mau sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Mudah-mudahan dengan kita berupaya mengikuti pola-pola yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah, mendapatkan cintanya dan mendapatkan ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.